Karena setiap ada diskriminasi itu kejahatan, itu sifat iblis, itu sifat yang membawa orang kepada neraka. Jadi egois begitu. Nah, kita harus berani menyuarakan itu. Kita dulu berkampanye untuk Jokowi karena satu-satunya yang dipikir ya beda daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nyatanya berakhir dengan rusak, legasinya udah sama sekali tidak ada. Masa soal keadilan ini tidak pernah digubris, Pak? Sedangkan masalah pemungutan biaya ekstra di Tanjung Priok kok turun tangan langsung berikan perintah pada Kapolri. Demikian juga suara daripada seorang peternak di Jawa Tengah karena harga bahan makanan ternak dinaikkan kok turun tangan. Yang masalah internasional seperti ini didiamkan, memang bobrok lah. Menjadi martir itu bukan jadi pilihan untuk jadi profesi yang dipilih, tapi kita lebih baik mempunyai sesuatu yang layak dipertaruhkan dengan kematian daripada tidak mempunyai sesuatu apapun yang tidak layak dijadikan motivasi hidup. Nah, jadi kita harus berani bongkar, jangan takut-takut lagi. Umat Kristen jangan ikut lagi pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta yang hanya mau menggemukkan diri sendiri, yang hanya takut berkonfrontasi pada ketidakadilan, nggak berani bersuara, mau hidup di zona nyaman saja. Dengan kekayaan, dengan semua yang dia sudah bisa raup, dengan kemapanan. Kepemimpinan yang seperti itu sama saja tidak bermoral, bejat begitu. Jadi harus ditinggalkan. Jadi umat Kristen di era abad internet sekarang ini sudah mesti pintar, sudah mesti cerdas, harus berani. Dan seperti yang Tuhan Yesus katakan, jangan takut. Ya, pada dasarnya kita semua mati adalah keuntungan. Begitu. Jangan takut untuk bersuara terhadap ketidakadilan seperti Tuhan Yesus dan para rasul-rasul, nabi-nabi dan murid-murid Tuhan Yesus berani berteriak untuk ketidakadilan agar ketidakadilan ini bisa kita kuliti, kita bongkar, kita cerdaskan bangsa ini agar banyak rakyat Indonesia ini yang masih belum cerdas bisa dicerdaskan dan mereka boleh melihat terang itu. Jangan hidup di dalam kegelapan gitu. Jangan takut lagi. Gak ada lagi masa-masa internet ini sekarang takut. Dibongkar semuanya. Gugur satu akan tumbuh menjadi jutaan jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Karena kuasa kebenaran Kristus itulah yang sesungguhnya. Gak perlu melakukan dengan intimidasi. Kebenaran buat apa dengan intimidasi? Itu adalah kebenaran palsu, kebenaran bohongan, kebenaran yang tipu sana tipu sini saja, yang ditutup-tutupin. Harus berani begitu, jangan takut. Sekarang negara kita ini semua ketatanegaraannya juga udah dikuasai si kadrun ini. Jadi sistem ketatanegaraan kita juga sudah dikuasai mereka begitu. Apapun mau diatur oleh mereka, semuanya mau diatur. Si Jokowi ini juga payah melempem ini gitu loh. Yang harusnya sebagai presiden, sebagai pemimpin komandan tertinggi berani gitu loh. Ya. Jadi begini, sebenarnya kelemahan di sini adalah di kalangan kita sendiri, Pak. Orang-orang Kristen yang justru takut, ada roh ketakutan, sehingga kadang-kadang kita di-framing oleh pihak kita sendiri. Ya sebagaimana apa yang disampaikan oleh Beta Maluku tadi memang benar. Yang kita tuntut itu adalah presiden dan aparat yang bertanggung jawab secara hukum negara. Jadi nggak bisa juga kita biarkan begitu saja, karena ya kita ya sudah cukup itu ya mendoakan. Kita kan diajak untuk berdoa dan bekerja. Jadi kita di samping ya berdoa juga kita tuntut, karena kita sebagai warga negara yang dilindungi secara hukum positif suatu negara. Jadi ya kalau saya melihatnya di sini, di kita kebanyakan ya takut sekali bersuara, ataupun kalau ada yang bersuara ya justru dilarang. Nah sekarang adalah sesuatu yang menjadikan kita bisa bersatu untuk suarakan. Kita tidak perlu takut lagi untuk ya akan dihukum atau bagaimanapun untuk menyelamatkan bangsa kita dari khilafah, karena peraturan hukum di Indonesia sudah bukti bahwa khilafah sudah berkuasa. Karena penyelewengan hukum itu model-model di Taliban, di Pakistan, dan negara-negara radikal yang hancur-hancuran di Timur Tengah. Jadi apakah itu yang kita inginkan untuk Indonesia?
Jadi benar, ini tanggung jawab daripada Presiden, juga Kapolri, dan juga mana Pak Mahfud di sini. Kok diam dalam keadaan yang sudah nyata-nyata ini hukum kita diselewengkan? Mana mungkin seorang Munarman dihukum 3 tahun dan MKC 10 tahun yang tidak ada bandingannya sama sekali. Jadi ya kita tuntut ini secara keseluruhan, nggak bisa dibiarkan begitu saja. Dan juga para kadrun Kristen ini seperti si Immanuel yang justru meringankan hukuman si Munarman, ini orang-orang yang pengkhianat. Demikian juga Romo Beni. Apakah orang-orang yang kita harapkan seperti ini? Jadi seharusnya mereka itu gabunglah dengan para teroris. Jangan justru yang dipanggil-panggil itu, ya kita tahu bahwa di negara kita mereka tahu siapa yang pro kepada sistem yang bengkok dan mereka yang bersuara secara tegas. Meskipun konsekuensinya itu memang kita harus menghadapi konsekuensi, tetapi juga tuntutan hukum itu harus kita suarakan karena benar-benar hukum di Indonesia biadab, Pak. Terus terang saja, mana mungkin 3 tahun untuk seorang teroris Munarman. Itu yang akan dinyatakan bahwa ya mereka akan melakukan hal yang lebih masif lagi, karena ya sistem hukum ini mereka sudah mempunyai ya kartu truf bahwa ya kita cuma ya basa-basi lah kalau mau dihukum itu. Demikian juga dengan si Waloni, dia boleh dikata tidak dihukum karena selama 5 bulan itu boleh bilang dia cuma numpang di dalam penjara, diperlakukan begitu baik, dan ini merupakan suatu proforma dan kamuflase daripada pemerintah, khususnya juga MUI, supaya kelihatan ya untuk diverting perhatian orang. Oh, kelihatan ada keadilan. Keadilan di mana ini? Jadi ya kita nggak bisa itu dibungkam dengan siapapun. Ini ya harus dituntut, ya benar kita bersuara dengan ada kasih di dalamnya, tapi jangan kita juga ya dengan kasih ini justru kita memupuk kejahatan di suatu negara. Ini kan pemupukan dan pembiaran, dan kita sudah tahu ini semua siapa di belakang ini, Pak. Jadi ya kalau saya memang tidak ada cara lain daripada harus ada kekuatan solidaritas daripada orang-orang yang dilabel minoritas ini, bukan cuma orang-orang Kristen, tetapi juga Hindu, Buddha, Konfusius sekalipun, dan orang yang tidak percaya apa-apa. Mari satukan pendapat, karena di kalangan Kristen sendiri juga banyak kadrun membela yang seharusnya dilawan secara hukum. Jadi mungkin ini tambahan saya, dan saya yakin bahwa ya kita mencapai suatu kesepakatan bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dari semua suara-suara yang masuk ya tidak bisa didiamkan ya. Jadi maksud saya juga ya seperti tuntutan-tuntutan kawan-kawan yang lain, ya memang kita harus tuntut. Kita dulu berkampanye untuk Jokowi karena satu-satunya yang dipikir ya beda daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Nyatanya berakhir dengan rusak, legasinya udah sama sekali tidak ada. Masa soal keadilan ini tidak pernah digubris, Pak? Sedangkan masalah pemungutan biaya ekstra di Tanjung Priok kok turun tangan, langsung berikan perintah pada Kapolri. Demikian juga suara daripada seorang peternak di Jawa Tengah, karena harga bahan makanan ternak dinaikkan, kok turun tangan. Yang masalah internasional seperti ini didiamkan, memang bobrok lah. Jadi maaf, ini ya rata-rata yang bicara pada malam hari ini lepas daripada kontrol yang seperti biasa. Jadi inilah mungkin ya tambahan, dan apa yang tadi dinasihatkan mengenai Bung Beta itu ya kita setuju. Bung Beta suarakan keadilan itu, jadi tuntut. Jadi jangan sampai ya mereka dibiarkan. Kan penanggung jawab suatu negara ya mereka-mereka inilah, mulai dari presiden, dari eksekutif, legislatif, sama yudikatif. Apa fungsi mereka? Jadi jangan mereka digaji dengan begitu hebat uang rakyat itu justru melakukan korupsi di dalamnya dan tidak melakukan sesuatu untuk kebaikan rakyat yang memohon keadilan seperti MKC. Jadi inilah karena rusaknya suatu negara itu, agama yang dijadikan sebagai patokan atau pedoman daripada hukum. Itulah yang terjadi di Timur Tengah sehingga hancur-hancuran. Karena mereka yang mempunyai kekuasaan uang yang dicuri dari rakyat yang mendapatkan semua support daripada pemerintah. Ini harus dilawan, Pak. Jadi ya kita harus jelas
melawan ketidakadilan, keadilan hukum dan kesejahteraan. Mungkin ini tambahan Pak, terima kasih. Ya, jadi Pak Robert, maksud saya tadi saya mau sampaikan adalah, jadi nanti setiap pemimpin untuk internal kita saja, baik itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, ya bukan hamba Tuhan lah, pendeta-pendeta yang hidupnya gemuk, yang maunya hidupnya gemuk, menikmati kekayaan, kenikmatan hidup, keberhasilan, nggak mau menanggung kesukaran, nggak mau menghadapi tuntutan-tuntutan yang melelahkan, pekerjaan yang melelahkan, nggak mau bekerja dengan keras, begitu. Kepemimpinan yang model begini, yang menghindari konfrontasi, lari dari kebenaran, dari membela keadilan, diskriminasi, tidak berani bersuara, mau di zona yang nyaman, nggak berani menghadapi resiko, takut gagal, mengesampingkan kenyataan yang ada lewat diskriminasi rasisme di Indonesia ini, berdiam, suara saja, yang ada malah ngumpulin uang, kekayaan dengan perpuluhan dan segala macam. Itu dengan kita terus bersuara di zaman internet ini, mereka akan ditinggalkan. Makanya kita akan cerdaskan. Begitu juga sama di seluruh ini, pemimpin-pemimpin baik di Islam, di pemimpin-pemimpin agama yang lain, bahkan pejabat-pejabat pemerintahan akan ditinggalkan, akan dibuka semua. Mereka tuh yang tidak kerja, yang hanya untuk menggali, memupuk kekayaan untuk kepentingan diri pribadi dan golongannya saja. Nah, tapi kita sebagai umat Tuhan jangan takut, sekalipun harus martir 1 jiwa, 5 jiwa, biar kita bawa itu bisa jutaan jiwa datang kepada Kristus, kepada kebenaran. Jadi kita jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut umat Kristen untuk menyuarakan kebenaran. Karena ini yang kita suarakan, kebenaran. Setiap ada diskriminasi, itu kejahatan. Itu sifat iblis. Itu sifat yang membawa orang kepada neraka. Jadi egois, begitu. Nah, kita harus berani menyuarakan itu, begitu. Nah, disitulah apapun ajarannya yang mengajarkan diskriminasi, yang mengajarkan ketidakadilan, itu harus dikecam, itu harus disuarakan, itu harus dipermalukan, ditelanjangi, dan dipertontonkan, begitu, bahwa jangan ikut ajaran yang seperti itu, begitu.